didukung oleh Kembali di Newsline pemirsa, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2030 berkomitmen menjadikan Kutai Kartanegara sebagai daerah unggulan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter serta menjaga kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Dengan mengusung filosofi Kutai Kartanegara, maju, tangguh, berbudaya, pusat pangan, pariwisata, industri hijau, sejahtera dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen hal tersebut diwujudkan dalam misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Kukar, yakni mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif. Untuk merealisasikan misi tersebut, tentu saja pemerintah Kabupaten Kukar menghadirkan sejumlah program dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat. Seperti apa program dedikasi Kukar Idaman Terbaik? Di studio 1 Metro TV sudah hadir Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Aulia Rahman Basri. Selamat siang. Paul, apa kabar? Selamat siang. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Terima kasih. Paul, tadi saya sudah sampaikan beberapa visi dan visinya ini kan Kukar Idaman Terbaik. Apa sih Pak pemikiran di balik visi tersebut? Ya, Kukar Idaman Terbaik tersebut sebenarnya bisa kita artikan dua hal ya. Yang pertama kita bisa tinjau dari aspek etimologi dan aspek terminologi. Kalau etimologinya kan ini terdiri dari 3 suku kata. Ada Kukar, ada Idaman, ada Terbaik. Kukar sendiri itu menunjukkan daerah tempat kita mengabdi saat ini, yaitu Kutai Kartanegara. Nah, sementara Idaman ini merupakan, kalau kita bisa artikan adalah sesuatu yang diimpi-impikan oleh masyarakat kita. Sesuatu yang diidam-idamkan lah, seperti itu Mbak. Terus habis itu Terbaik. Terbaik ini kan bentuk supralatif dari kata baik. Artinya sesuatu yang lebih baik lagi yang ingin kita berikan. Nah, ini kalau kita tinjau dari etimologi. Kalau dari terminologi, Kukar Idaman Terbaik ini adalah suatu program yang kita persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara, di mana kita ingin memberikan program-program kerakyatan yang terbaik bagi masyarakat Kutai Kartanegara dengan tetap mengacu pada pondasi. Kalau idaman itu bisa juga secara etimologi kita identikan dengan inovatif, berdaya saing, dan mandiri. Jadi kegiatan yang berinovatif, berdaya saing, dan mandiri yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, sebagai salah satu daerah kabupaten yang memang bersinggungan langsung dengan IKN Nusantara, kemudian bagaimana Kabupaten Kukar ini bermitra dengan pembangunan dari IKN itu sendiri, Pak? Iya, saya jelaskan dulu sebelumnya bahwa dulu kita kan selalu diidentikan bahwa daerah sekitar itu selalu menjadi daerah penyangga. Akan tetapi kami di Kutai Kartanegara merumuskan suatu kebijakan bahwa kami di Kukar itu tidak mau menjadi penyangga IKN. Kami ingin menjadi mitra IKN. Secara filosofis, kedua hal ini sangatlah berbeda. Kalau kita bicara penyangga, namanya penyangga itu kan dia menampung ya Mbak ya. Muntah dulu yang di atasnya, baru masuk ke daerah penyangganya. Akan tetapi kalau kita bicara mitra, itu konsep filosofisnya adalah grow up together. Jadi IKN tumbuh, maka Kutai Kartanegara pun akan tumbuh. Nah, konsep besarnya dari mitra ini ada dua. Yang pertama adalah secara langsung. Secara langsung, ini kita bermitra strategis dengan IKN. Artinya ada jalinan kemitraan dalam bentuk sign-in Memorandum of Understanding kita dengan IKN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pembangunan yang mengarah ke tujuan besar dari IKN. Kita mempersiapkan sumber daya manusia di sekitar di daerah kita untuk ke IKN. Kita akan menjadi pusat pangan nanti yang akan menyuplai IKN. Kita akan mempersiapkan infrastruktur yang nanti juga akan mensupport keberadaan dari IKN itu sendiri. Jadi konsep besar mitra IKN itu adalah grow up together. Kita tumbuh bersama-sama IKN. Sebagai mitra strategis kita ada perjanjian kerjasama yang langsung bekerja sama dengan IKN. Dan di satu sisi kita membangun daerah kita itu untuk siap
nanti tumbuh bersama dengan IKN itu sendiri. Baik, Pak Bupati, Paul, tadi kita sudah berbincang soal visi misi Kutai Kartanegara, lalu juga soal bagaimana Kutai Kartanegara ingin bermitra bersama IKN, grow up together. Nah, saat ini saya juga mau tanyakan untuk program-program yang dilakukan. Program pembangunannya salah satunya adalah kawasan ekonomi sejahtera. Dan kemudian ini juga salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari SDM di Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri. Bagaimana, Pak? Nah, jadi begini, konsep besar dari pembangunan kita adalah salah satunya adalah pembangunan berbasis potensi lokal. Nah, kami sudah merumuskan di Kutai Kartanegara itu menjadi 3 zonasi. Zona utara, zona selatan, dan zona timur. Nah, masing-masing zona ini itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, kita akan mengembangkan potensi ini berdasarkan mengembangkan daerah ini berdasarkan potensi yang dimiliki. Misalnya zona utara itu di daerah hulu, di sana forestry-nya masih sangat kuat, sangat kental. Terus juga memang di sana ada pertambangan yang Bayan Group yang hari ini menjadi salah satu pertambangan terbesar di Indonesia juga ada di sana. Terus habis itu kekuatan pertaniannya juga kuat di sana. Nah, jadi sehingga di zona utara itu kita mengembangkan sektor pertanian, kehutanan, serta industri yang bersifat heritage di sana. Karena memang masyarakat lokal Kutai Kartanegara itu masih banyak di sana. Terus ketika kita bicara terkait zona utara ini zona yang sudah masuk ke daerah perkotaan, sehingga di sana kita akan membentuk kota baru untuk persiapan menyambut IKN. Zona timur, di sana kita kuat sekali dengan perikanan karena di sana berbatasan dengan laut, serta di sana juga kita akan membangun kawasan industri. Nah, kawasan industri, sehingga memang salah satu kekuatan kita di Kutai Kartanegara ini adalah bagaimana potensi-potensi yang ada di Kutai Kartanegara itu nanti kita akan giring untuk masuk ke wilayah-wilayah pengolahan, yaitu proses industrialisasi. Baik, kita akan lebih bahas lagi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di sektor pertanian, karena ini akan menjadi fokus dari pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara periode Paul ya. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa usai jeda, kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Didukung oleh Kembali di Newsline pemirsa, kita masih akan berbincang dengan Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Aulia Rahman Basri. Paul, kemudian seperti apa tadi kita sebutkan bahwa sekarang sektor pertanian menjadi fokus ternyata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kukar, sektor pertanian ini menjadi penting karena juga merupakan mitra dari IKN ya untuk menyokong dari sektor pertanian. Seperti apa, Pak? Ketika berbicara terkait dengan sektor pertanian, kami memang hari ini itu menjadi salah satu lumbung pangan Kalimantan Timur. 41% persawahan yang ada di Kalimantan Timur itu adanya di Kutai Kartanegara. Itu. Jadi memang Kutai Kartanegara di sektor pertanian itu menjadikan salah satu sektor unggulan yang kami miliki. Tentunya ketika kita bicara pertanian, maka ada beberapa hal yang menurut hemat kami yang harus kita kuatkan. Sumber daya manusianya harus kita kuatkan, di mana kami paham bahwa ketika kita bicara pertanian hari ini, kita ingin melakukan proses ekstensifikasi pertanian, maka faktor sumber daya manusia menjadi sesuatu yang sangatlah penting. Selain itu juga teknologi pertanian itu menjadi sesuatu yang sangat penting, atau modernisasi pertanian. Memang tantangan bagi kita di Kutai Kartanegara, lahan kami itu mungkin tidak sesubur yang ada di Pulau Jawa. Mungkin tingkat keasaman yang tinggi, proses pengairan yang masih bermasalah, dan tingkat petani-petani baru yang tumbuh itu juga masih terlihat sangat minimal. Nah, tentunya tantangan-tantangan ini menjadi sesuatu yang memang harus kami atasi untuk melakukan optimalisasi terhadap pertanian yang ada di Kutai Kartanegara. Nah,
Khusus terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, mengingat tadi Mbak juga bertanya terkait masalah kesiapan kami menjadi mitra IKN, ini menjadi sesuatu yang menjadi concern kami juga. Ada beberapa program-program yang kami persiapkan untuk bagaimana sumber daya manusia di Kutai Kartanegara siap untuk menyongsong IKN dan menyongsong pertanian dalam arti luas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita dari segi pembangunan karakter, kita sudah mempersiapkan melalui program kita yang kita sentuh melewati RT ku terbaik, itu di mana kita berharap dengan program RT ku terbaik ini kita memberikan bantuan program ke RT sebesar 150 juta. Tujuannya ini adalah untuk menjaga ketahanan sosial dan ketahanan pangan di leveling RT. Terus habis itu kita juga di tahap selanjutnya memastikan bahwa SD SMP yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara itu gratis, lengkap dengan perlengkapan sekolah yang akan kita berikan. Terus habis itu juga kita memastikan beasiswa tematik yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, termasuk salah satunya adalah di sektor pertanian ini. Jadi kita berharap ke depan memang selain lahan yang kita siapkan untuk sektor pertanian, sumber daya manusianya juga kita siapkan untuk menyongsong pertanian yang lebih modern lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, sempat menyinggung soal modernisasi itu seperti apa Pak penerapan untuk modern secara luas di Kabupaten Kutai Kartanegara? Nah, jadi pertanian di Kutai Kartanegara itu sangat melek terhadap teknologi, ya, sangat melek terhadap teknologi. Dan kita sudah membangun beberapa demplot-demplot, ya kan, untuk demplot itu demonstration plot, itu untuk penguatan teknologi pertanian itu sendiri. Jadi modernisasi itu harapan kita memang selain menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, Mbak, kita juga melekatkan ini dengan teknologi-teknologi terbaru. Kemarin misalnya kami dengan metode Leica dan penggunaan dronisasi itu bisa meningkatkan kualitas panen itu sampai di angka 70%. Itu jadi yang awalnya panennya cuma 3,6 ton per hektar, itu bisa sampai berubah menjadi 5,2 ton per hektar. Jadi ada peningkatan ya kita lihat di sana dengan bantuan teknologi itu. Benar. Nah, sebagai bentuk dukungan juga untuk memajukan pertanian di Kabupaten Kukar, sekarang katanya akan ada rembuk KTNA nih Pak ya, kontak tani nelayan andalan nasional. Apa itu Pak tujuan dari kegiatan tersebut dan kapan? Nah, jadi kami di Kabupaten Kutai Kartanegara juga banyak dibantu oleh teman-teman kelompok KTNA ini. KTNA adalah singkatan dari Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia. Itu di mana mereka berkumpulnya para petani-petani. Nah, kebetulan untuk tahun ini rembuk itu dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ribuan petani akan berkumpul di Kutai Kartanegara untuk melaksanakan beberapa aktivitas-aktivitas. Akan dilaksanakan panen raya, akan dilaksanakan penguatan kapasitas untuk para petani, akan dilaksanakan expo untuk para petani. Nah, jadi ini kegiatan yang sangat luar biasa dan ini akan dilaksanakan mulai tanggal pembukaannya nanti mulai tanggal 20 ya, akan dilaksanakan di Kutai Kartanegara, tepatnya di ibu kota kabupaten di Tenggarong, dan ada beberapa spot-spot yang nanti akan menjadi lokus daripada kegiatan ini. Nah, kami menyambut baik kegiatan ini dan menurut hemat kami ini merupakan dari perwujudan bangkitnya petani-petani yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. 5 tahun terakhir memang KTNA ini memberi warna tersendiri untuk pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kutai Kartanegara pertaniannya bisa sukses salah satunya karena disupport oleh KTNA ini sendiri. Oke, pasti ini dukungan yang luar biasa untuk para petani ya, untuk mereka bisa lebih produktif dan berkontribusi tentunya untuk bangsa dengan sektor pertanian atau juga padi dan lainnya. Dan selanjutnya Pak, untuk event-event apa lagi yang akan ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta mungkin terakhir harapan untuk program-program yang dijalankan di Kabupaten Kukar? Nah, kalau event lainnya yaitu kita juga punya event besar tahunan yang menurut hemat kami ini salah satu event terbesar ya di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu ERAU.
Erau ini merupakan event kesultanan Kabupaten Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, di mana di event ini merupakan kita berusaha untuk mengangkat adat istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan ini nanti dirangkaikan dengan ulang tahun atau hari jadi Kota Tenggarong. Nah, kegiatannya itu tanggal 21 sampai tanggal 28 September ini, dan ini sangat luar biasa kegiatannya. Jadi ini merupakan kegiatan dengan unsur heritage yang sangat luar biasa, dan menurut hemat kami sangat sayang kalau ditinggalkan, dan kami mengundang kepada seluruh pemirsa Metro TV ya yang mendengar siaran ini mungkin bisa bisa datang ke Kutai Kartanegara di tanggal 21 sampai tanggal 28. Sangat banyak kegiatan-kegiatan adat istiadat yang kita laksanakan di sana. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Aulia Rahman Basri sudah hadir di Metro TV, dan kita lebih mengenal lagi mengenai Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya. Semoga sukses dan lancar semua program-programnya, dan masyarakat juga bisa mendapatkan dampak secara langsung manfaat dari program-program yang dijalankan. Terima kasih Pak Aul. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini di Newsline. Newsline akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.